Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, cavum oris, rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus besar atau kolon, usus kecil atau intestinum, rektum, dan anus. Organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada cavum oris, hati, dan pankreas. Yang pertama yaitu mulut atau cavum oris dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanan, dan gigi geraham depan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu gigi dalam penghancuran makanan adalah saliva. Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Kelenjar air liur berperan untuk mengubah pati dalam makanan menjadi gula dan juga mampu melunakkan makanan. Setelah itu, dengan bantuan lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah. Proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltis. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, lambung atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-ngaduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Adapun enzim yang membantu juga yaitu enzim renin yang berfungsi menggumpalkan kasein yang terdapat dalam susu. Enzim renin dan pepsin menunjukkan dalam lambung terjadinya proses kimiawi. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari duodenum, usus kosong itu jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu hati.
Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantuk empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak dan zat warna empedu bilirubin memberikan ciri warna coklat pada feses. Pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim. Enzim amilopsin atau amilase pankreas, enzim steapsin atau lipase pankreas, dan enzim tripsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi atau jonjot-jonjot usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke hati, dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel darah merah. Sari-sari makanan yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum. Otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang.